ketua mana saja? Pegunungan, silakan berdiri. Siang terdengar saat ini saya sedang berada di Sekolah Pemimpin Perubahan yang dilaksanakan di Malino, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, yang dimana pada siang hari ini Ketua Umum dari Partai Kebangkitan Bangsa itu Muhaimin Iskandar telah tiba di Malino dan saat ini sedang menyampaikan beberapa arahannya dan sambutannya kepada seluruh legislatif terpilih, baik itu di tingkat DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota wilayah 7 Sulawesi dan Papua. Saya banggakan para anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota se-Sulawesi dan Papua yang saya banggakan. Para peserta sekolah yang saya cintai. Pertama, sungguh saya berbahagia dan marilah kita semua bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas seluruh karunia yang diberikan kepada kita semua. Pagi hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, penuh semangat, dan insya Allah membawa kemajuan bangsa dan negara di masa yang akan datang. Sahabat-sahabat, para peserta yang saya hormati, saya banggakan, terima kasih seluruh persiapan yang telah dilaksanakan dalam Sekolah Pemimpin Perubahan ini, terutama hari ini yang terakhir dari seluruh sekolah pemimpin perubahan di Indonesia. Dan alhamdulillah hampir semua sekolah pemimpinan perubahan saya bisa hadir dan menyaksikan. Insya Allah ini semua adalah bagian dari langkah-langkah penting bagi upaya kita berperan lebih optimal, produktif di legislatif khususnya dan di pemerintahan di berbagai level. Kita juga berharap kita semua ini setelah Sekolah Pemimpin Perubahan ini tidak pernah berhenti belajar untuk terus menambah kapasitas, kemampuan kita menghadapi berbagai tantangan, dinamika, dan tuntutan yang terus berkembang dengan amat sangat pesat. Kita juga meyakini sepenuhnya di bawah kepemimpinan kita semua, insya Allah PKB menang 2029 ya. Sahabat-sahabat dan para peserta yang saya banggakan, saya sebagai Ketua Umum tentu amat bangga melihat dan menyaksikan seluruh pemimpin-pemimpin PKB dari berbagai tempat berkumpul. Saya menyaksikan hari ini kita bertemu dengan orang-orang yang di pundaknya kalian semua ada 3 tugas tanggung jawab. Yang pertama, menyelamatkan bangsa dan negara. Yang kedua, membawa PKB ke arah yang lebih maju dan lebih baik lagi di masa yang akan datang. Dan yang ketiga, tentu saja kita siapkan dari PKB ini pemimpin-pemimpin negara yang benar-benar diharapkan dan sesuai dengan tuntutan masyarakat. Karena salah satu tugas partai politik yang selama ini kita fungsikan dengan baik dan juga telah teruji sejarahnya, tugas partai adalah menyiapkan pemimpin-pemimpin publik, pemimpin-pemimpin masyarakat, pemimpin-pemimpin negara yang di dalamnya tentu membutuhkan kesungguhan. Paling tidak ada 3 kapasitas, 3 sifat yang harus terpenuhi. 1, kapasitas, kualitas. Yang kedua, integritas. Apa integritas itu? Sikap dan komitmen yang tinggi di dalam melaksanakan kewajiban. Yang ketiga apa? Akuntabilitas, pertanggungjawaban kita sebagai pemimpin-pemimpin, baik itu yang di partai, yang di legislatif, maupun yang di eksekutif kayak Pak Azhar nanti. Amin. Kita harapkan begitu menang jadi wakil gubernur dan gubernur Sulawesi Selatan berubah menjadi makmur. Amin. Teman-teman, sahabat-sahabat sekalian,
kapasitas, kualitas, integritas, dan akuntabilitas mutlak, dan tidak bisa menjadi tidak bisa ditawar. Dan itu bukan kemudian datang tiba-tiba, itu butuh proses mengevaluasi diri, proses melatih menghadapi tantangan. Saya tahu dan kita semua menyaksikan dunia politik, dunia yang sangat empiris. Realitas dengan gagasan dan idealitas kita seringkali berbeda. Di situ ujiannya. Disitulah kita akan hadir dan menunjukkan bahwa PKB di tangan kita semua para pemimpin PKB ini, kita tunjukkan bahwa Indonesia kita atasi seluruh masalahnya dengan baik dan cepat. Amin. Karena itu sekolah pemimpin perubahan jangan dianggap satu tahapan saja. Ini hanyalah tahapan pembuka, fondasi untuk terus berbenah, memperbaiki diri kita semua, belajar tiada henti, memperbaiki vitamin kognitif kita, vitamin otak kita terus kita benahi. Apalagi hari ini semua keadaan sedang tidak menentu. Keadaan benar-benar di luar yang kadang kita bisa bayangkan. Keadaan berubah dengan cepat, apalagi dengan perkembangan sains dan teknologi. Kita tahu teknologi informasi misalnya IT telah merubah cara berpikir dan bekerja kita. Dimanapun kita berada bisa tetap bekerja. Dimanapun posisi kita tetap bisa bersaing. Hari ini persaingan tidak seperti dulu. Dulu persaingan yang paling unggul pasti Jakarta. Karena Jakarta menjadi pusat segalanya. Uang saja yang beredar di Jakarta itu 70% dari seluruh uang negara itu berputarnya di Jakarta. Jadi yang 40% dibagi seluruh Indonesia. Berarti Papua kebagian segelintir dari uang yang beredar. Berarti Sulawesi kebagian segelintir dari 40%. Nah, sejak teknologi informasi semua tuntutan menjadi bisa kita lihat dan transparan. Dari Papua pun Anda harus siap bersaing dengan orang-orang yang ada di Jakarta. Dari Sulawesi pun, dari mana? Dari mana? Tempat Bowo itu mana? Buol bisa bersaing dengan yang di Jakarta. Karena semua ada dalam genggaman kita untuk mengakses perkembangan informasi, produksi, dan seluruh keadaan dengan nyata dan tepat dalam real time, dalam waktu yang sama. Inilah kesempatan. Di tengah kesempatan atas kemajuan teknologi itu juga banyak tantangan. Teknologi informasi terutama alat komunikasi kita tidak kadang kita gunakan dengan produktif. Kita kadang, kata Pak kita kemarin kita undang ke DPP, kita kadang melihat produksi sosial media. Dari 100% produksi yang baik tidak lebih dari 25% produk sosial media. 70%-nya melenakan dan membuat kita kehilangan kemampuan literasi, narasi. Semua menjadi instan, semua menjadi tidak mendalam, semua menjadi sangat dangkal di dalam melihat persoalan. Karena itu melalui sekolah pemimpin perubahan ini, PKB tidak ingin para pemimpin yang diekspor ke publik, para pemimpin yang disiapkan bukan pemimpin-pemimpin instan atau pemimpin-pemimpin yang akan gagal di dalam mengelola negaranya di masa yang akan datang. Kita berharap dengan sekolah pemimpin perubahan dan seluruh tindak lanjutnya, kalian semua dan kita semua akan membawa keunggulan-keunggulan baru, solusi-solusi baru, maka PKB kita nyatakan sebagai PKB Partai Solusi Bangsa. Saya bilang PKB jawab solusi bangsa. PKB solusi bangsa. PKB solusi bangsa. PKB solusi bangsa.
bangsa di tengah berbagai tantangan yang tidak menentu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.